رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي قائلها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تحلى بحسن الأخلاق وتحلى الأرزاق لها أما بعد فيا أيها الناس عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul Maulidur Rasul. Melalui mimbar khutbah ini saya berwasiat kepada hadirin sekalian dan utamanya kepada diri saya sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya dengan penuh kesadaran dan kesabaran yang kita miliki. Di samping itu, marilah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua dengan harapan semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita telah kembali memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat bersejarah, yaitu bulan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tepatnya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal Hijrah. Di samping itu sebagai hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 12 Rabiul Awal tersebut adalah sebenarnya juga mempunyai nilai sejarah lain yang juga patut diperingati oleh umat Islam. Pada tanggal tersebut Rasulullah SAW melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan pada tanggal itu pula Rasulullah SAW wafat. Tetapi di dalam hubungan beberapa peristiwa besar itu yang biasa diperingati kaum muslimin adalah hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih populer dengan istilah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah menjadi tradisi umat Islam sejak dulu hingga sekarang, walaupun dengan cara dan bentuk yang berbeda-beda, namun tetap dalam konteks dan semangat yang sama, yaitu mencintai dan melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang dengan membawa agama Islam sebagai agama yang sempurna, sebagaimana yang sebenar-benarnya. Rasulullah SAW dia sangat, yaitu Rasulullah seorang pernah meladani, yaitu sebagai Rasul terakhir dan yang termulia di antara para Rasul lainnya. Beliau dengan membawa agama Islam sebagai agama yang membawa kebenaran dan membenarkan dan
menyempurnakan agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Utusan Allah sebenarnya agar dijadikan pegangan bagi para hamba-hambanya dan dalam perjalanan hidup menuju keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum bil mu'minina raufur rahim." Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan bagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surat At-Taubah ayat 128. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai utusan Allah yang terakhir, Nabi Muhammad mengemban amanah suci sebagai wujud nyata dari sifat rahman dan rahim Allah terhadap para hambanya, bahkan merupakan penyempurnaan dari secara kenikmatan yang telah diberikannya kepada sekalian penghuni alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia sempurna, al-insanul al-kamil, dalam hidup yang pada dirinya terletak untaian mutiara hikmah sebagai penabur penerang dalam hidup dan kehidupan sekalian penghuni alam, yang mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran mencapai cahaya kebenaran, yaitu dinul Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang pada prinsipnya tidak ada nas atau ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang nyata-nyata memerintahkan atau melarang dilakukannya peringatan terhadap hari-hari besar semacam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karenanya penyelenggaraan peringatan tersebut menjadi bersifat kultural dan hukumnya boleh. Oleh sebab itu tidak termasuk menyalahi aturan syariat yang ditetapkan oleh Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ditentukan atas muatan atau bentuk penyelenggaraannya yang dapat mengubah atau mempengaruhi hukum asalnya. Di antara bentuk penyelenggaraan peringatan Maulid yang disukai dan biasa diselenggarakan oleh para ulama dahulu adalah sebagaimana yang diselenggarakan dalam kitab At-Tabiyatul Walidin karya seorang ulama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa bentuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW banyak, itu perkumpulan banyak manusia yang di situ dibaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dan mengisyaratkan tentang peristiwa-peristiwa keistimewaan Nabi besar Muhammad SAW ketika masih dalam kandungan, jika kelahiran maupun sesudahnya. Demikian pula
budi pekerti dan akhlak beliau yang sangat mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Artinya, dan sesungguhnya kami Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa beliau bersabda, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah." Artinya, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha juga disebutkan, barang siapa yang mencintai Rasulullah SAW, tentu ia memperbanyak bersalawat kepada Nabi SAW. Sebagai buahnya adalah memperoleh syafaat beliau dan dapat menyertai beliau di dalam surga. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebuah khutbah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat Muhammad yang mencintai dan yang dicintai oleh beliau, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW dan bersama beliau di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Ibadallah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharratun